Saudara, memberdayakan lingkungan sekaligus berbisnis kini mulai marak dilakukan oleh UMKM Sociopreneur. Karena tak melulu bicara profit, kolaborasi perbankan diperlukan agar semangat Sociopreneur bisa menyebar di pelaku usaha dan juga masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Hafiz, umur saya 18 tahun. Saya di titik balik belajar roasting kopi Arabica. Terus perasaan saya belajar roasting itu senang, jadi tahu dan bisa ngerosting kopi. Harapannya bisa lebih belajar lagi buat jadi barista di luar. Inilah yang dilakukan Elvan Aprilniko dan dua rekannya pendiri Titik Balik Coffee Roaster. Sesuai namanya, Titik Balik. Mereka ingin membantu narapidana yang berada di titik terendah untuk bisa kembali ke atas. Setidaknya apa yang mereka lakukan bisa mengurangi pengangguran di tanah air. Terlebih kemampuan mengolah biji kopi amat dibutuhkan seiring dengan maraknya bisnis kedai kopi di Indonesia. Tak mudah dan tak murah. Para pendiri juga harus menyisihkan uang pribadi untuk membeli peralatan pemrosesan biji kopi. Titik Balik saat ini masih berada dalam tahap seed funding, jadi kami masih menggunakan dana pribadi. Namun untuk kedepannya kami rasa untuk pinjaman mungkin tidak ada kesulitan karena banyak sekali opsi. Harapan kami banyak, yang pasti satu, kami ingin kondisi teman-teman di LPK jauh lebih baik. Mereka dapat keterampilan baru juga, mereka dapat teman-teman baru, serta untuk masyarakat juga bisa mengubah stigma negatifnya. Ini targetnya? Targetnya mungkin di jangka pendeknya kami akan mengeluarkan sebuah produk baru, kami akan melakukan coffee subscription juga, serta terus-menerus untuk memutar keuntungan untuk membantu teman-teman di LPK. Menjadi bagian dari kesehatan modern lewat kearifan lokal. Ini juga yang jadi keinginan Rasa Nusantara, UMKM Sociopreneur yang bergerak di sektor pengolahan rempah-rempah hasil bumi Indonesia. Tak hanya memanfaatkan kekayaan Indonesia, Rasa Nusantara juga memberdayakan perempuan dari kelompok miskin. Selain untuk meningkatkan derajat kelompok marginal, perempuan dianggap sosok yang tepat untuk menurunkan kearifan lokal ke generasi berikutnya. Jumlahnya belum banyak, namun terus bertambah setiap tahun. Dari 2 di awal berdiri, Rasa kini punya 30-an ibu-ibu yang diberdayakan. Bu, ayo kita tumbuh bareng, kita berkembang bareng. Ibu produksi si jamunya kita ajarin. Jadi kita tuh nggak cuma ngajarin proses produksinya, tapi kita juga ngajarin tentang kayak misalnya gimana sih masak dengan tanpa bahan yang aneh-aneh gitu. Jadi masak-masakan yang natural kayak gitu-gitulah istilahnya. Terus kita juga ngajarin financial literacy gitu kan, karena percuma aja nih kalau misalnya dia udah punya pendapatan tapi dia nggak bisa ngelola juga dengan baik gitu. Jadi sebenarnya kayak yang feedback yang mereka dapetin nggak cuma secara financially tapi juga self improvement juga gitu kan istilahnya, knowledge juga, mindset juga gitu. Kesulitan tak hanya pada meyakinkan kelompok perempuan di lingkungan sekitar untuk berdaya, tapi juga bagaimana memperkenalkan jamu di masa modern hingga soal permodalan. Di awal 2016, Rasa Nusantara memulai dengan membagikan produk gratis untuk mencari peluang pasar. 4 tahun kemudian, pertumbuhan penjualan naik 10 kali lipat. Bukan hal mudah, karena sampai saat ini, Rasa Nusantara masih mengandalkan permodalan sendiri. Sebenarnya kita itu permodalan awal tuh dari sendiri self funding gitu kan istilahnya. Nah, terus di tahun ketiga kita dapat investment, tapi investment dari luar karena emang di Indonesia itu pas waktu tahun 2018 itu masih memandang sebelah mata bisnis-bisnis yang mempunyai social impact. Gitu kan, Rasa Nusantara ini termasuk salah satu bisnis yang memiliki social impact gitu kan istilahnya. Kita mendapatkan sebuah penghargaan dari Australia Awards saat itu. Jadi kita dapat funding juga di tahun ketiga berarti berdiri. Setelah itu sih kita lebih ke pengelolaan dari profit sendiri sih.
Kekhawatiran panjangnya proses dan penolakan pendanaan jadi alasan kedua UMKM Sociopreneur ini tak memilih perbankan sebagai sumber pendanaan mereka. Ini sejalan dengan kondisi yang dicatat Kementerian Koperasi dan UKM. 88% UMKM tercatat tak lolos dalam pengajuan kredit perbankan. Rasio kredit UMKM di profil kredit perbankan pun hanya mencapai 20%. Angka 20% ini adalah angka minimal rasio kredit UMKM dari kewajiban perbankan yang diberikan Bank Indonesia. Bahkan jika dilihat dari 2017, angkanya pun cenderung turun. Bank Indonesia mencatat, rasio kredit UMKM di perbankan pada 2017 mencapai 20,87%. Turun di 2018, 20,49%. Di 2019 turun lagi menjadi 20,46%. Terakhir, di Juli 2020 turun menjadi 20,37%. Pihak perbankan, Commonwealth misalnya, mengaku penyaluran kredit untuk UMKM turun di 2020 karena pandemi, hanya mencapai 70% dari penyaluran kredit tahun sebelumnya. Commonwealth belum memisahkan UMKM Sociopreneur dengan UMKM secara umum, karena yang utama dilihat adalah bagaimana UMKM tersebut bisa punya bisnis berkelanjutan, perputaran uang yang baik, sehingga bisa menutup utang perbankan. Commonwealth juga menilai peran perbankan kepada UMKM tak hanya melalui pendanaan saja, namun bisa melalui pelatihan pada UMKM. Yang paling utama adalah model bisnisnya ya harus bisa dijelaskan dengan baik. Terus kalau bicara keuangan ya mungkin tidak perlu sampai advance banget, tapi minimal laporan keuangan sederhana itu udah harus punya sih, gitu ya. Terus juga ketika kita bilang ini sociopreneur gitu ya, ya tentu harus ada sesuatu dampak yang bisa diceritakan. Jadi misalnya tadi kalau disabilitas dampaknya kita bisa menjadi lebih produktif ya kan, terus memberikan harapan hidup yang lebih baik gitu ya, atau kalau misalnya yang berdampak lingkungan gitu ya, terhadap lingkungan itu dampaknya apa? Misalnya bisa jadi ekonomi bisa bertumbuh di daerah tersebut atau lebih green begitu ya, dan bisa balik lagi back to the community lagi. Ini kadang-kadang saya lihat ada yang belum bisa ke situ. Jadi cuma saya mau bantu ini, tapi bantunya dengan cara apa itu yang belum bisa dijelaskan dengan baik. Kendala lain adalah soal UMKM yang tak terdigitalisasi dengan baik. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, baru 16% UMKM terhubung ekosistem digital. 90% UMKM tak menggunakan internet, 94% lainnya tak menggunakan komputer dalam menjalankan usaha. Padahal interaksi dengan ekosistem digital akan memberikan peluang dan pasar yang lebih luas. Dengan pasar yang lebih luas, UMKM Sociopreneur juga bisa menyebarkan edukasi kepada masyarakat soal produk yang berasal dari pemberdayaan mereka. Kementerian Koperasi dan UKM menilai edukasi penting untuk meningkatkan kesadaran keterlibatan sosial di UMKM, baik di pihak masyarakat, pelaku usaha, dan juga perbankan. Kemenkop UKM mengklaim ini juga jadi transformasi yang dimasukkan dalam strategi nasional yang akan rampung di 2024. Saya kira ini dua-dua ini berkepentingan, ya. Dua-dua ini berkepentingan untuk diedukasi. Tidak hanya si pelaku usahanya. Kalau pelaku usahanya diedukasi, tapi ternyata konsumennya lebih memilih produk-produk yang asal jadi begitu misalnya ya, asal murah begitu. Saya kira itu juga tidak akan memberikan insentif terhadap pelaku usaha kita, gitu pun sebaliknya gitu. Maka oleh sebab itu saya kira dua hal ini penting untuk diselaraskan karena ini dua kekuatan ya, baik itu produsennya dalam hal ini pelaku UMKM-nya ya, dan juga yang kedua adalah konsumennya gitu. Nah, dengan berjalannya mekanisme ini atau dengan selarasnya dua kekuatan ini yang saling beririsan tadi saya katakan, saya kok yakin gitu ya, pihak perbankan gitu itu akan dengan sendirinya merubah pilihan prioritasnya. Karena kalau saya lihat dari beberapa kali diskusi misalnya dengan teman-teman di perbankan, mereka justru akan jauh lebih mudah memberikan pembiayaan ketika pembelinya ada. Asosiasi UMKM Indonesia menilai
Jalan tengah yang harus ditempuh agar kedua pihak bisa bertemu adalah perbankan menambah penyaluran kredit UMKM tanpa agunan, sementara UMKM harus menaikkan kelas mereka melalui perencanaan keuangan dan bisnis yang matang. Karena sosiopreneur tak melulu bicara soal profit, namun bagaimana dampak UMKM ini pada masyarakat sekitar, dan jika pengelolaan UMKM bisa berjalan baik, maka pendanaan akan lebih mudah didapatkan. Tim Liputan Kompas TV.